Shalom, hai semuanya. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya yang saya kasihi dalam Kristus. Bersama saya, Septianus Hermanto, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Bacaan saya ambil dari Lukas bab 15 ayat 1-3, diteruskan 11-32. Saya akan membawakannya dalam bentuk cerita dan renungan. Kita mulai ya. Kristus memberi perumpamaan tentang seorang bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Bapa ini sesungguhnya seorang yang sangat kaya raya, bijak dan menyayangi anak-anaknya. Meskipun begitu, suatu saat anak bungsunya merasa tidak nyaman lagi tinggal bersamanya. Dia yakin di luar sana, di luar rumah bapaknya, ada kebahagiaan yang jauh melampaui apa yang dia alami selama ini bersama dengan ayahnya. Karena itu, dengan sangat tega, dia meminta semua warisan dari ayahnya, meskipun tahu bahwa perbuatan itu sama saja dengan menginginkan agar bapaknya segera meninggal. Setelah menerima warisan, anak bungsu ini hidup bersenang-senang di dalam kelimpahan harta yang dia peroleh dari bapaknya. Tetapi kemudian terjadilah bencana kelaparan sehingga dia pun kehabisan uang. Untuk dapat bertahan hidup, terpaksa dia harus bekerja sebagai penjaga ternak babi. Suatu pekerjaan yang sangat dihindari oleh orang Yahudi karena bagi mereka babi adalah hewan yang haram dan itu merupakan pekerjaan yang paling hina saat itu. Di dalam kesengsaraan yang luar biasa, dia baru sadar bahwa sebenarnya tempat yang paling damai dan bahagia adalah berada di rumah bapaknya. Apalagi di dalam kebijaksanaan bapaknya, bagi semua pekerja-pekerjanya tersedia makanan yang berlimpah-limpah. Sedangkan dia di situ nyaris mati kelaparan. Bahkan makan sisa makanan babi saja tidak diperbolehkan. Saat menghadapi kesengsaraan dan amat direndahkan martabatnya itu, si bungsu baru sadar akan segala kebaikan dan kebijaksanaan ayahnya dan bahwa dialah yang telah bertindak sangat bodoh. Karena itu dia bertekad untuk kembali ke rumah bapaknya dengan segala resiko yang harus dia hadapi. Sebagai seorang ayah, tentu saja bapak anak bungsu ini sangat terpukul, sedih, kecewa ketika mendapat perlakuan sangat kurang ajar dari anak bungsunya ini. Akan tetapi, kasihnya kepada anaknya melebihi segala kekejian anaknya. Sejak si bungsu pergi, dia selalu berharap kapan anak ini akan kembali. Dia tidak jemu-jemu untuk memandang ke arah jalan yang menuju rumahnya dengan hati yang penuh harap. Karena itu, ketika si bungsu pulang, sangat mungkin setelah berbulan-bulan atau malahan bertahun-tahun lamanya, bukan suatu kebetulan bapak ini melihat anaknya itu. Ketika si bungsu masih jauh, dia berlari menyambut anak itu dan segera memeluknya. Meskipun anak itu dalam keadaan najis lahir maupun batin, karena perilakunya dan karena selama ini harus menjaga kawanan ternak babi. Apa yang dilakukan si bungsu kadang terjadi juga dengan diri kita. Dalam situasi kondisi tertentu, kita mengeluh, menggerutu, menganggap firman Allah tidak masuk akal dan sangat menyusahkan. Kadang kita percaya bahwa di luar jalannya ada kesenangan-kesenangan yang jauh lebih menjanjikan sehingga menggoda kita untuk keluar dari jalannya. Akan tetapi, di balik segala kenikmatan duniawi, pasti ada bencana kelaparan. Kesenangan yang ditawarkan oleh dunia selalu membuat kita tidak pernah puas dan terus mencari-cari kepuasan yang lebih lagi,
sehingga suatu saat kita akan merasa sangat lelah, atau untuk memperolehnya kita terpaksa berhamba pada tuan yang lain, yaitu si iblis. Padahal kita tahu bahwa iblis tidak mengenal kasih sayang. Dia pasti akan meminta tumbal. Dia pasti akan meminta balasan berlipat kali ganda. Kristus memberi gambaran tentang kerahiman Tuhan dengan sikap Bapa tadi. Ketika melihat anak bungsunya pulang, di usianya yang sudah tua, Bapa itu berlari menyambut kedatangan anaknya. Bukan hanya menunggu atau berjalan biasa saja, tapi ini berlari. Dia tidak melihat lagi betapa kotor dan baunya tubuh, pakaian yang dikenakan oleh si bungsu. Karena dia sudah telah cukup lama mengurusi peternakan babi. Dan tentunya telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk kembali ke rumah bapaknya. Saudara-saudari, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik untuk bertekun di dalam jalan Allah, Tuhan akan merasa sangat gembira. Dia tidak lagi memperhitungkan kotor dan baunya diri kita akibat hanyut dalam lumpur dosa. Kristus menggambarkan seorang ayah yang telah sangat disakiti tetapi tetap begitu mengasihi anaknya. Inilah gambaran Allah yang tidak pernah lelah mengharap kita kembali ke jalannya. Dikatakan di Mika bab 7 ayat 18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Si bungsu memang sangat berdosa, tetapi dia beruntung punya keberanian untuk bertobat dan menghadapi segala resiko atas perbuatannya itu. Inilah yang diharapkan Tuhan dari kita. Bertobatlah, karena tidak ada kesalahan yang tidak dapat Dia maafkan. Dikatakan di Mika bab 7 ayat 19, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa ke dalam tubir-tubir laut. Tetapi perlu diingat bahwa bertobat bukan berarti kita akan dilepaskan dari segala akibat perbuatan dosa. Bertobat pasti menyelamatkan kita dari akibat yang lebih buruk lagi, tetapi tidak menghapus semua akibat dosa. Tuhan ingin kita memperbaiki diri. Kita harus berani untuk berubah dan bertobat seperti si anak bungsu yang berani mengambil resiko yang paling pahit pun untuk kembali ke rumah bapaknya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Allah ingin kita mempunyai sifat-sifat kerahimannya. Dia ingin kita saling mengampuni dan bukan saling menghakimi. Dia ingin kita sadar akan limpahan kasih-Nya, sehingga kita pun mau melimpahkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat dalam bacaan mengenai anak yang satunya lagi, yaitu si anak sulung. Anak sulung ini tidak seburuk seperti adiknya. Dia tetap bekerja dan tinggal bersama ayahnya. Dia tentunya pasti ikut menanggung akibat dari pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh adiknya. Sayangnya, hatinya terlalu keras untuk mau mengampuni ketika ayahnya mengadakan syukuran atas kembalinya anak bungsunya. Dia tidak mau ikut dalam pesta itu. Dalam hal inilah Kristus menegur sikap orang-orang Farisi. Mereka mungkin telah melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi hati mereka sangat keras untuk mau mengampuni semua orang yang bertobat atas kesalahannya. Ahli-ahli Farisi ini bersikap seperti tidak pernah berbuat salah.
Allah memang selalu mau mengampuni dosa kita, tetapi Dia pun memberi persyaratan bahwa kita pun harus mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Karena ukuran yang kita pakai kepada mereka yang bersalah dan menyakitkan hati kita akan dipakai Allah untuk bersikap kepada kita. Kalau kita berkeras hati seperti si sulung, akibatnya bisa fatal. Kita tidak akan dapat menikmati kebahagiaan dalam perjamuan abadi di rumah Bapa. Mari saudara-saudari, kita bersama-sama saling mengingatkan dan menguatkan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan mempunyai hati, cara berpikir yang penuh dengan belas kasih, bukan untuk mendapatkan upah, tetapi biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Sekian saudara-saudari, semoga renungan ini boleh menjadi inspirasi dan boleh mengingatkan saudara-saudari dan saya untuk makin bertumbuh di dalam hidup penuh kasih dan memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.